Mas, Mbak, dan keponakan semuanya, berikut adalah rentetan video yang telah kita buat. Ini bukanlah video pamer anak, bukan pula video lomba adu keren antar cucu, tapi ini tentang mereka, generasi anak-anak kita yang kelak akan menggantikan kita. 5, 10, atau 20 tahun lagi, apakah generasi 12 anak ini masih akan membersamai mereka? Maka video ini adalah tentang kenalan dan menjaga silaturahmi belaka, agar kelak masih ada yang dapat dikenang tentang Bolo Weryo Raharja. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Ada yang bertanya pendapat saya tentang ibu saya, Ibu Endang Sawasri. Saya akan bilang, beliau adalah orang yang nggak enak dibayin ibu sendiri. Gimana kalau kita ngomongin kenangan tentang Mbak Suwandri dan rumah Kalijambe? Wah, pasti seru nih. Tapi ingatan saya tipis tentang mereka. Gimana kalau kita tanya Mas Yudi dan Mbak Nining aja? Tuh punya kenangan sama Mbah Kakung Wardi. Itu kalau lebaran waktu saya kecil, saya, adik-adik saya, Nining Susi itu beberapa kali ke Jawa. Waktu umur 10 tahun ada perjalanan tuh dari Solo ke Jakarta habis dari liburan. Nah, aku berdua aja tuh sama Mbak Kakung naik kereta gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu tuh, wah Mbak Kakung tuh asik banget. Aku tuh nggak nyangka gitu. Pikir nih aku bakalan boring atau bosen atau gimana gitu. Ya kaku lah misalnya, orangnya kan memang kan jarang sekali senyum. Gatonya tuh seneng banget karena tuh ya Mbak Akung itu dia menyuruh aku suruh beli makanan. Nah tapi aku harus ngomong sendiri. Nah itu perjalanan tuh jadi kayak menyenangkan gitu. Saya masih ketemu, saya sudah kuliah dan ada diskusi yang cukup mendalam itu masalah kesukaan beliau di politik ya. Dia sempat bicara, kamu kalau sudah besar jadi anggota dewan. Wah, itu pembicaraan Mbah Wardi yang sampai hari ini terngiang-ngiang dan belum kesampaian oleh saya. Nah terus juga tradisi membaca, banyak baca buku. Percintaan selama baca itu ternyata menular. Nah itu tuh yang penting, dan sampai sekarang alhamdulillah nih aku bisa nurunin ke anak-anak aku untuk supaya terus banyak belajar dengan baca buku sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita sekarang dengerin pendapat saksi hidupnya nih, Ibu Endang Sawasri. Yuk kita dengerin ya. Mama Wardi Kopungan gitu. Rumahnya itu kobong, nggak taunya ya itu kalau nggak salah Sentot, dolanan rek, nyiprat itu Mbak Kakung itu ya kan temen banget tuh, ngerapin pitek, jadi tuh gini di tarangan ayam kebakar rumahnya tuh, tapi ya nggak sedikit sih, karena nggak kebakar nggak banyak. Nah, di pagi-pagi disuruh didawin ibu tuku minyak yang pasak, yang warung, yang toko. Numpak pitik bapak kan pit laki, bukan pit perempuan. Nah, pegangan ini setan gitu. Genjol waktu apa gitu, pokoknya tahu tiba nibanin kakinya woko patah itu. Jaringan banget tuh kenangan gitu. Waktu itu tuh ibu dalam keadaan hamil, siapa nggak tahu aku nomor berapa. Itu di rumah sakit nunggu woko yang lagi diperiksa kakinya itu, yang dipasang kakinya itu. Bayangin aja ya, waktu itu ibu di rumah sakit, rumah
kebakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Bapak Joko Sardono dan Ibu Tri Yuniarti. Sedikit cerita tentang orang tua kami yang bisa dipanggil ayah dan ibu. Ayah dan ibu kami menikah pada tahun 1984 dan sekarang alhamdulillah sudah 40 tahun bersama. Di umur yang udah gak muda lagi, ayah dan ibu kami masih aktif di berbagai kegiatan yang ada di lingkungan rumah serta dekat dengan semua tetangga, dari orang tua sampai anak-anak kecil. Ayah sangat bisa diandalkan dalam berbagai hal. Biasanya ayah akan ngecek terlebih dahulu sebelum dicek tukang. Terus jiwa panitia kurbannya ayah tuh sangat tinggi. Waktu liburan kayak gini tuh ayah sempet-sempetnya ngebeli golok pribadi staf penginapan, padahal nggak dijual. Terus juga kecintaan ayah sama karak tuh juga tiada dua. Dia happy banget kalau ngelihat penjual karak. Karena ayah aktif di lingkungan rumah, ayah tuh hafal banget sama tetangga. Baru-baru ini ayah dan teman samping rumah menemukan tetangga kami sudah tidak bernyawa. Mereka curiga almarhum tidak kelihatan beberapa hari dan berinisiatif manggil satpam untuk cek rumahnya, dan ternyata kecurigaan ayah itu benar kalau tetangga kami sudah tidak bernyawa. Ibu kami juga juara, apalagi dalam hal memasak dan bersosialisasi. Nggak jarang ibu diminta memasak untuk panitia acara-acara di lingkungan rumah. Sampai kalau ada tetangga yang mau akikah, pasti mintanya ibu yang masak. Terus kalau ada info-info tuh tetangga suka nanya ke ibu, karena ibu punya banyak kenalan dan rekomendasi. Nah, ibu juga selalu diminta nyanyi kalau ada acara-acara. Saat ini ayah ibu kami juga sibuk membantu menjaga satu cucu yang tinggal bersama mereka, namanya Bara. Bara ini nempel banget sama akum dan hatinya. Kalau ibu yang gendong bayi pakai kain sih kami udah sering lihat ya. Tapi kalau ayah yang gendong tuh momen lucu banget. Soalnya ayah sering bangga-banggain diri sendiri. Katanya dulu sering gendong adik-adiknya pakai kain jarik. Apapun ayah bikin demi nyenengin cucu dan memudahkan beliau waktu main. Contohnya kayak gini nih. Waktu Bara mulai merambat, ayah bikin mainan dari pipa pralon di kamar utama ayah dan ibu. Ibu sih udah ikhlas aja ya, kamarnya diapa-apain. Selain itu ayah juga bikin stroller Bara jadi kayak gini dan kayak gini. Tidur yang bersangkutan tidur. Semoga ayah dan ibu panjang umur dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah gilirannya keluarga nomor 4, anak nomor 4 dari yaitu Sarwoko Harjo. Satu hal, saya waktu itu malu diantar bapak pakai Vespa, dan lucunya saya sekarang pakai motor model Vespa juga, dan Lila juga malu diantar pakai Vespa gitu. Jadi banyak pelajaran hidup yang akhirnya membuat kami selalu berproses. Terima kasih Bapak dan Ibu dan keluarga besar Bani Suwardi sudah selalu mengajarkan kami tentang manusia yang berusaha lebih baik. Salah satunya adalah dengan terus berusaha kumpul-kumpul seperti ini. Kemudian yang bisa kami sampaikan juga mengenai Bapak Sarwoko dalam hal pendidikan. Jadi Bapak Ibu itu sangat luar biasa menjaga konsentrasinya dalam hal pendidikan, menjadi prioritas utama. Baik pendidikan yang formal maupun yang non formal. Karena kita memang dulu diajarkan untuk di TPQ gitu misalnya. Kemudian yang ketiga yang bisa kami ceritakan mengenai Bapak Sarwoko dan Ibu Sri Wuryaningsih itu mengenai keikhlasan. Jadi Bapak Ibu itu sangat luar biasa dalam menjaga keikhlasannya. Mungkin saya adalah cucu satu-satunya yang mendapatkan warisan dari Mbah Suwardi dan juga Mbah Sri Nurini. Warisannya berupa nama. Nggak tahu ya, dulu mungkin Mbah Kakung atau Bapak dan Ibu tuh udah bingung kali ya, udah anak ketiga mau kasih nama siapa. Tapi ya nggak apa-apa, moga-moga nama ini menjadi doa biar saya seperti meneladani Mbah Putri, bisa mendidik anak-anaknya yang banyak, menjadi anak-anak yang sukses, solih dan juga solihah dan luar biasa.
saya diberikan nama Sarwoko Rajo. Ketika saya ditanya nama artinya Sarwoko Rajo, belas saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya ditanya oleh guru saya, diterangkan bahwa Sarwoko itu, Sarwo itu banyak, Ko itu laki-laki. Jadi Sarwoko saudaranya banyak dan selamat gitu. Jadi alhamdulillah kalau dihitung zaman sekarang 4 itu sudah banyak. Tapi bapak itu mencanangkan besok itu keluarga saya, saudara saya itu banyak. Terbukti itu 13 anak gitu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan mohon maaf sebelum terlambat. Mari kita doakan Bapak Ibu didoakan semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Alhamdulillah saya mendapat istri yang cantik, kemudian alhamdulillah yang solehah, dan walaupun maaf dulunya itu seorang Katolik yang tulen, namun berkat bimbingan Allah dan semuanya, alhamdulillah istri mengikuti saya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dewasa dan sudah nikah semuanya dan bekerja. Alhamdulillah pula dari ketiga-tiganya itu anak saya dan mantu saya telah mendaftarkan haji. Semoga disampaikan pada cita-citanya walaupun mungkin masih lama. Seperti contoh mungkin masih tahun 45 baru ke kesampaian gitu. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak itu saya punya memori yang gak pernah saya lupa sampai kapanpun. Memori yang indah, dimana dulu waktu saya kecil, Bapak itu selalu cerita sebelum saya tidur, pasti dongengin saya. Jadi tidur itu salah satu hal yang menyenangkan buat saya karena Bapak selalu punya cerita setiap harinya baru dan nggak pernah pakai buku. Jadi itu salah satu memori manis yang nggak pernah mungkin saya lupakan. Pasti selalu saya ingat. Bapak itu orang paling santai di rumah. Makanya kenapa Bapak nggak pernah mengeluh darah tinggi. Bapak tuh selalu darah rendah, biar nggak sakit darah tinggi. Terima kasih Bapak. Saya mau menceritakan sedikit tentang Bapak atau ayah. Biasa kita manggil ayah atau bapak. Jadi ayah yang dulu sama ayah yang sekarang itu berbeda 360 derajat. Jadi bapak itu sekarang kalau pas mendung, yang dulunya itu santai, nggak pernah nyari anak-anaknya, sekarang itu kalau mendung sudah telepon, sudah nyari anaknya kemana, Mas Hugo di mana, Mbak Megan di mana, Mbak Eno di mana. Sampai pernah suatu hari asar itu sudah ditutup semua, ayah sama mama itu mau sholat jamaah karena jendela sudah ditutup ayah semua sama korden karena mendung. Ayah itu sama mama itu sholat maghrib. Dulu ayah itu nggak peduli sama sekali dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang melankolis seperti itu. Sekarang ayah sangat peduli dengan hal-hal seperti itu. Sekarang ayah itu hatinya itu jadi lembut, jadi kayak melankolis gitu. Itu ayah yang sekarang. I love you ayah. Dari saya sendiri, bapak itu sering berdebat, sering ketidakcocokan. Tapi di usia saya yang 38 ini, saya bisa merasakan bahwa menjadi orang tua itu seperti apa. Dulu saya sering melihat bapak itu sendiri di teras, merokok sampai habis berbatang-batang. Dan saya nggak ngerti apa yang sedang dipikirkan sama bapak. Tapi saat ini saya juga melakukan hal yang sama. Artinya saya bisa merasakan apa yang dulu dirasakan sama bapak. Sekarang saya menjadi seorang bapak juga dan saya melakukan hal yang sama seperti bapak. Dan satu hal yang memang bapak sering tekankan kepada saya adalah kenapa bapak dulu seperti itu semata-mata karena bapak ingin memutus mata rantai. Dulu saya nggak ngerti mata rantai itu apa, yang dimaksud memutus mata rantai itu apa. Tapi
Tapi dengan berjalannya waktu saya paham betul, artinya memutus mata rantai adalah apa yang dulu dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bapak di waktu muda, tidak ingin anaknya juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan bapak dulu kepada saya itu semata-mata karena ingin memutus mata rantai dan ingin menjadikan anak-anaknya itu lebih baik dari kehidupan orang tuanya yang dulu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Budi Kusuma, anak pertama dari Ibu Masuti Rahayu, Bu Ati. Saya mau cerita tentang ibu saya dari kecil sampai saya dari kecil ditinggal bapak saya, belum kerja, masih remaja. Adik-adik saya masih kuliah, yang Andre masih kuliah, yang Arin masih SD. Sampai sekarang ibu, saya anggap ibu udah lebih dari orang tua yang sangat hebat, yang sangat kuat. Gak ada yang menurut memang udah terbukti sampai sekarang. Mau cerita tentang apa juga ada buktinya semua. Memang seorang, saya anggap single parent, menghidupin 3 orang anak sampai anak-anaknya udah kerja semua. Walaupun kerjanya ya padanya, yang penting ada dan dinikmati, disyukuri aja. Bagi saya, kalau menurut saya loh ya, kerjaan itu ya yang penting ada, dinikmati, disyukuri, bahagia, udah. Aku Andri, keponakan kalian. Halo Ibu. Terima kasih telah menjadi ibu yang sabar, kuat, struggle. Aku mengakui sebagai anak mungkin tidak sesuai ekspektasi, kurang berbakti, tapi ibu tetap menyayangi Mas Indra, aku, Deririn. Ibu selalu sabar menghadapi anaknya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, Deririn dari perwakilan keluarga nomor 6. Karena bingung mau ngomong apa, jadi mungkin mau pengakuan dosa aja kali ya buat Bu Ati gitu ya. Jadi mungkin sedikit cerita. Dulu tuh kan ibu itu kan waktu masih jadi guru, ibu tuh dulu pernah jualan es kucir gitu, kecil-kecil ya, es teh gitu. Nah itu biasanya dititipin ke kantin di SD tempat aku dan Mas Andri, Mas Indra juga sekolah di situ gitu. Nah biasanya dititipin, terus nanti di akhir hari gitu ya, itu biasanya dikasih kayak laporan keuangannya, untungnya berapa tuh, terus nanti dititipin ke kita gitu buat dikasih ke ibu. Nah karena dulu waktu masih kecil tuh yang uang sakunya tuh dikit, jadinya masih lapar lah pulang sekolah gitu. Akhirnya kita ini bibit-bibit korupsi ya, tapi untung aja nggak sampai gede ya. Maksudnya kita tuh dulu sering uang hasil jualannya itu sering kita ambilin gitu terus buat jajan. Nah nanti si yang laporan keuangan itu biasanya kita buang di sungai pas pulang biar nggak ketahuan kalau misalnya uangnya kepake gitu ya. Ini bibit-bibit korupsi ya, jangan dicontoh teman-teman semuanya dan saudara-saudara yang masih kecil gitu. Ya pengakuan dosa, semoga Ibu Ati paham ya, soalnya habis itu bisnisnya bangkrut. Bisnis apa tuh namanya, es kucirnya, jadi mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ready? Sometimes I feel my heart so lonely, and that's okay. Ketika aku cerita masalahku pada ibu, ibu pasti bilang, la. Loh, kenapa itu Gam, kok bisa? Iya ya Gam, di novel yang ibu baca
tuh kayak gitu ya. Dan tanpa diminta, ibu akan sholat tahajud dan mendoakan yang terbaik buat anaknya. She's there for me, she's my mom. Saya Faris Darmawan, suami dari Amidar Jati Utomo, menantu Ibu Rining dan Bapak Setio Dwi Utomo. Saya Ami, istri dari Faris dan anak dari Ibu Rining dan Bapak Setio Dwi Utomo. Sekali lagi mohon maaf kali ini nggak bisa ikut acara reuni keluarga besar karena kami sedang belajar di New York di kampus Columbia University. Ini dia kampusnya. Sekarang lagi sunny, lagi cerah cuacanya, jadi orang-orang pada di luar. Ya. Kayak vlog gitu. Ya, jadi untuk testimoninya mungkin ya terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, terutama Ibu kami tercinta yang udah sabar sama anak-anaknya yang ngeyel ini dan membesarkan kami, serta pertama sih Ibu ngajarin aku buat baca waktu kecil, jadi ya alhamdulillahnya ajarannya sekarang terbawa dan bisa belajar di New York. Terima kasih sekali lagi Ibu, I love you. Saya Irfan, anaknya Ibu Rining dan Ibu Rining Setiastuti dan Bapak Setio Dwi Utomo. Testimoninya terhadap orang tua saya bersyukur sekali punya orang tua seperti Bapak Ibu, karena bisa membesarkan saya sampai di posisi saat ini, meskipun saya orangnya agak gimana-gimana, tapi alhamdulillah saya berterima kasih sekali. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, saya habis olahraga di lapangan banteng tadi, dan kebiasaan olahraga ini nggak hanya kebiasaan saya aja, tapi merupakan kebiasaan Bapak Ibu saya yang saya amati dan saya tiru, dan saya alhamdulillah Bapak Ibu senang olahraga sehingga pada umur 60-an Bapak Ibu masih bisa sehat dan masih bisa terus sibuk kerja. Assalamualaikum, pripun kabare Pak De, Bude, Bule, Om, lan keponakan-keponakan sedoyo, niki kula Citra kalih Bagas. Alhamdulillah saya kemawon. Kami di sini sangat merindukan Pak De, Bude dan sedulur-sedulur serta keponakan-keponakan sedoyo. Di sini saya mau bercerita tentang masa kecil saya bersama Bapak. Jadi saya cukup banyak mendapatkan kasih sayang dari seorang Bapak saya sampai saya SMP kelas 1. Di waktu saya bersekolah SD, Bapak yang selalu mengambilkan saya rapor. Tapi setelah memasuki SMP, Bapak sudah tidak bisa karena Bapak sudah tidak sehat lagi. Dan Bapak meninggal. Untuk kesan sosok ayah yang Bagas dapatkan itu kurang kasih sayang. Dikarenakan Bapak sakit dan meninggal, Bagas masih kelas 1 SD. Dan setelah Bapak meninggal, saya dan adik saya ikut Mama ke Manado sampai saat ini. Dan alhamdulillah kami di sini sehat-sehat. Dan saya di sini mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak De, Bude, Om, Bule, dan semua saudara-saudara besar di Kalijambe yang sudah banyak membantu kami, tidak henti-hentinya memberikan banyak kasih sayang dan perhatian sampai saat ini kepada Citra dan Bagas. Insya Allah kedepannya bisa bertemu kembali. Sekian dari saya dan adik saya.
Dan sekali lagi terima kasih. Salam rindu dari kita di Manado. Salam rindu. Saraheo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Sekar Kanigara atau biasa dipanggil Egar. Saya adalah anak pertama dari Bapak Tutuk Koraharjo dan Ibu Eko Aripalupi. Di sini saya ingin mengungkapkan perasaan saya menjadi bagian dari keluarga ini. Yang pertama adalah saya berterima kasih kepada ayah dan ibu karena telah melahirkan saya ke dunia ini dan menjadikan pribadi saya menjadi sosok yang tegar sesuai dengan nama saya. Yang kedua adalah ayah dan ibu terutamanya mengajarkan kami bertiga anaknya untuk selalu berbahagia dalam kesederhanaan. Bukan berarti kita berkekurangan, tetapi ayah dan ibu terus mengajarkan kita untuk bisa selalu mensyukuri segala apa yang kita miliki, segala yang apa kita hadapi, dan segala yang kita alami sebagai salah satu pelajaran yang harus kita terima dalam hidup kita, dan menjadikan itu sebagai sebuah berkah dan rasa syukur yang harus kita rasakan. Ayah dan ibu terutamanya juga mengajarkan saya dan adik-adik saya untuk bisa selalu bersabar untuk menghadapi segala ujian dan rintangan yang ada dalam hidup kita masing-masing. Di sini aku mau bilang kesan-pesan dan apresiasi untuk ayah dan ibu. Nah, ini ayah dan ibu selalu mengajarkan banyak hal, yaitu kayak menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kemudian selalu ngajarin kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus berusaha semaksimal mungkin dulu dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa ibadahnya dan selalu ngajarin kalau kita harus dekat sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai seluruh keinginan atau kebutuhan kita dalam hidup kita. Dan ayah dan ibu juga ngajarin kalau jadi anak itu harus patuh kepada orang tuanya, walaupun kadang-kadang anak-anaknya bandel. Cuman kami sangat mengapresiasi karena ayah dan ibu selalu sabar menghadapi semua anak-anaknya. Lalu aku juga mau bilang terima kasih karena udah hadir di dunia ini. Perkenalkan, nama saya Ayas, anak ketiga dari Bapak Tutuk Koraharjo atau Om Tutut atau Kakek Tutut, dan juga cucu dari Mbak Suwardi. Kesan saya menjadi anak dari Pak Tutukot dan menjadi cucu dari Mbah Wardi, yaitu yang pertama, ayah itu orangnya keras, namun dia sangat sayang kepada anak-anaknya dan mencintai anak-anaknya. Ayah orangnya sabar, tapi kalau memang itu salah mungkin ayah bisa marah, karena ayah kalau udah salah nggak mungkin minta langsung benar gitu, pasti harus dijelasin dulu kenapa salah. Kalau ditanya apa hal yang bahagia yang diberikan ayah, yaitu saya dibelikan motor Honda Viz R tahun 2004 pada tahun ini tanggal 3 atau tanggal 5 atau 4 pada bulan Januari. Dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita, anak dari Bapak Rusmanto dan Ibu Mami. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kesan saya tentang ibu saya itu yang paling terlihat banget itu ibu saya itu orangnya cerewet banget, dan itu sangat menurun kepada saya. Tapi lucunya ibu saya itu selalu protes ketika anaknya itu bersuara keras, which is itu kan keturunan gitu kan. Jadi lucu aja gitu ketika ibu saya itu suka marah-marahin saya ketika saya bersuara keras, terlebih kepada anak saya, padahal itu tuh saya nggak marah gitu, tapi disangka marah karena suara saya yang keras gitu. Itu lucu aja sih soal itu. Terus ibu itu yang paling aku suka itu orangnya gaul banget, jadi kayak kalau main tuh bisa berasa kayak temen gitu. Terus kalau soal bapak itu orangnya perhatian, terus suka ngasih uang,
Bahkan sampai sekarang saya sudah beranak 2 masih suka dikasih uang. Terima kasih Bapak, I love you. Halo, saya Lara, saudara dari Ibu Mami dan Pak Rusmanto. Jadi di sini saya akan memberikan kesan tentang orang tua saya selama saya hidup 18 tahun kurang beberapa bulan. Jadi ibu itu orangnya cerewet, terus suaranya juga menggelegar seperti bude-bude yang lain. Terus itu menurun kepada anak-anaknya, terlebih kakak saya, Rasita. Terus kalau bapak itu orangnya sangat cuek tapi sangat act of service, which is aku sangat suka. Terus udah sih, keluarganya sangat mantap, bagus, oke. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfura Moselina Arsa, biasa dipanggil Mose. Saya adalah anak bungsu dari Ibu Yeni Andayani dan Bapak Abdul Rohim. Saya masih bersekolah di SMK Negeri 1 Purwodadi berjurusan DKV. Hobi saya yaitu bermain basket, tapi itu dulu, sekarang nggak punya hobi karena nggak pernah main basket lagi. Berbicara tentang ibu saya adalah salah satu sosok ibu yang dekat sekali dengan anak-anaknya, terutama dekat dengan saya. Karena kita sering menghabiskan waktu bersama dengan memasak bareng, menonton film bareng, dan selain sebagainya. Sambung ngomongan adik saya Wildana Farahim, anak kedua dari Bu Eni dan Pak Abdul Rohim. Menurut saya ibu memang kurang tegas, lebih sering manut sama anak-anak. Tapi ibu asik diajak ngobrol dan saya sering diskusi bersama ibu. Saya anak pertama dari Bu Eni. Terlepas dari kekurangan bapak dan ibu, kami atau saya sayang pada mereka. Semoga mereka sehat selalu, panjang umur, dan kami bisa membahagiakan mereka berdua. Halo, nama saya Anas. Hai, kenalin, aku Erja. Kami berdua anak dari Bapak Agus dan Ibu Eni. Kesibukan aku sekarang, aku kerja. Aku menetap di Jakarta karena kerja di Jakarta juga di perusahaan pertambangan. Sekarang kesibukanku adalah berkuliah di semester 6 di Universitas Airlangga, dan sekarang aku juga lagi magang di JTV sebagai asisten produser. Ketika aku sama banget liburan sekolah, terus bapak ibu ngajak buat jalan-jalan ke tempat yang agak jauh gitu, kayak misalnya ke pantai atau mungkin sekedar staycation. Kalau ditanya ini, aku langsung keinget ke satu momen waktu aku masih SMP. Waktu itu aku mungkin kelas 2 ke kelas 3 ya. Waktu itu aku program akselerasi 2 tahun, dan saat itu nilaiku anjlok banget. Biasanya aku ranking atas, ranking 1, 2, 3, tapi kali itu aku ranking 14 dari 17 siswa. Aku sedih banget, tapi ketika aku pulang, aku cerita ke ibu dan malah dimasakin, disuruh makan. Gak dimarahin sama sekali. Suportif. Bapak ibu itu dari aku sekolah, kuliah, sampai sekarang kerja selalu suportif, dan walaupun mungkin tidak bisa relate ya mereka, tapi mereka sangat-sangat open minded dengan semua keinginan dan tujuan saya. Jadi saya sangat mengapresiasi hal itu. Rumah atau tempat ternyaman aku dan tempat dimana aku berkeluh kesah gitu. Kalau aku ada masalah tuh lagi tuh pasti aku akan kembali ke bapak ibu gitu. Ketika aku mencurahkan hal-hal seperti itu, ibu dengan kesabarannya tuh menguatkan aku. Terus bapak itu akan selalu ngasih nasihat, tapi sebelum ngasih nasihat selalu kasih komedi dulu. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan gitu dengan restu orang tua. Tentunya aku akan jawab iya. Aku udah bersyukur sih ada di tengah keluarga ini. 100% mau. Harapannya semoga bapak ibu selalu sehat, selalu dilimpahkan rezekinya, panjang umur, sampai nanti aku bisa meraih hal-hal baik lagi di kehidupan, tetap bisa didampingi. Ada salah satu doa yang selalu aku panjatkan ketika sehabis sholat, yaitu semoga bapak ibu bisa menemani aku sama Mbak Ana ketika menikah nanti sampai punya anak.
Hey parents, this is your kid. Aku cuma mau ngomong kalau aku bersyukur udah terlahir sebagai Irja di keluarga kecil ini. Terus aku bangga juga punya bapak ibu seperti Bapak Agus dan Ibu Ani. Oh ya, katanya disuruh kasih testimoni ya. Kalau harus kasih nilai 10 out of 10 sih. Jadi love you. Kasih bintang 5 dari 5. Terima kasih.